Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Anggraini dengan NIM J1A119067 dari kelas R002. Saya akan menjelaskan apa itu enzim. Nah, enzim ini merupakan senyawa organik yang berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam metabolisme tubuh, sehingga enzim ini juga dapat disebut biokatalisator. Nah, biokatalisator ini juga artinya yaitu zat yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau terpakainya oleh reaksi itu sendiri. Nah, enzim ini tidak ikut bereaksi. Struktur enzim tidak berubah baik sebelum atau sesudah reaksi tetap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur enzim. Enzim merupakan protein yang dapat dilipat menjadi bentuk 3 dimensi yang kompleks. Nah, tiap enzim memiliki bentuk atau alur tertentu dalam struktur 3 dimensi yang mengikat substrat. Nah, bentuk enzim secara lengkap itu disebut dengan haloenzim. Sedangkan haloenzim ini terbagi menjadi 2, yaitu apoenzim dan gugus protestik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu apoenzim dan gugus protestik. Apoenzim disebut dengan komponen protein yang merupakan sisi aktif enzim, tempat melekat dan bereaksi substrat. Nah, sedangkan gugus protestik itu merupakan komponen non-protein yang tersusun atas kofaktor dan koenzim. Saya akan menjelaskan apa itu kofaktor. Kofaktor merupakan zat anorganik seperti kalium, besi, zinc, dan lain sebagainya. Sedangkan koenzim itu merupakan zat organik protein seperti koenzim A, NAPD, NAD, dan lain sebagainya. Dari beberapa kerja enzim ini, mereka membutuhkan kofaktor dan koenzim. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cara kerja enzim. Nah, enzim ini juga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu eksoenzim dan endoenzim, berdasarkan tempat kerjanya, ditinjau dari sel-sel yang membentuknya. Nah, eksoenzim ialah enzim yang aktivitasnya berada di luar sel, sedangkan endoenzim ialah enzim yang aktivitasnya berada di dalam sel. Nah, selain eksoenzim dan endoenzim, terdapat juga enzim konstitutif dan enzim induktif. Nah, enzim konstitutif ini ialah enzim yang dibentuk terus-menerus oleh sel tanpa peduli apakah substratnya ada atau tidak. Nah, sedangkan enzim induktif ini ialah enzim yang dibentuk karena adanya rangsangan substrat atau senyawa tertentu yang lainnya. Ada 2 cara kerja enzim. Yang pertama, model kunci gembok atau blok NK, dan yang kedua yaitu induksi pas. Pada model kunci gembok ini, enzim dimisalkan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berkaitan dengan substrat bagian tersebut atau disebut dengan sisi aktif. Nah, sedangkan substrat dimisalkan sebagai kunci karena dapat memberikan barikatan secara pas dengan sisi aktif enzim, yaitu dimisalkan dengan gembok. Selanjutnya merupakan induksi pas. Pada model ini, sisi aktif enzim ini dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk substratnya. Selanjutnya, saya akan membahas faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Nah, faktor yang pertama adalah temperatur. Karena enzim tersusun dari protein, maka enzim sangat peka terhadap temperatur. Temperatur yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein, sedangkan temperatur yang terlalu rendah dapat menghambat reaksi. Nah, pada umumnya, temperatur optimum enzim ini ialah sekitar 30 sampai 400 derajat Celcius. Faktor yang kedua ialah perubahan pH, karena enzim ini juga sangat berpengaruh oleh pH. Faktor yang ketiga ialah konsentrasi enzim dan substrat.
Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu inhibitor enzim. Nah, seringkali enzim dihambat oleh suatu zat yang disebut dengan inhibitor. Ada dua jenis inhibitor yang terjadi. Yang pertama merupakan inhibitor kompetitif. Nah, pada penghambatan ini, zat-zat penghambat mempunyai struktur yang mirip dengan struktur substrat. Nah, sedangkan yang kedua merupakan inhibitor non-kompetitif. Yaitu pada penghambatan ini, substrat ini tidak dapat berkaitan dengan kompleks enzim inhibitor karena sisi aktif enzim berubah. Saya akan memberitahukan apa saja sih sifat-sifat dari enzim. Nah, yang pertama, enzim ini mempunyai sifat biokatalisator, yaitu ia dapat mempercepat jalannya reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang kedua, enzim ini bersifat termolabil atau mudah rusak jika dipanaskan lebih dari suhu 60 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu enzim merupakan senyawa protein sehingga sifat protein tetap melekat pada enzim. Selanjutnya, sifat enzim dibutuhkan dalam jumlah sedikit sebagai biokatalisator. Reaksinya sangat cepat dan dapat digunakan berulang-ulang. Nah, enzim ini bekerjanya juga ada yang di dalam sel, endoenzim, ataupun yang berada di luar sel yaitu eksoenzim. Contohnya seperti amilase, maltase, dan lain sebagainya. Sifat enzim yang selanjutnya ialah enzim dibentuk dalam protoplasma sel.